Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayatullah Wafi, NIM 2124 1010 3003 dari kelas Basis Data E. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemindahan ERD ke database sistem manajemen, yaitu di sini menggunakan PostgreSQL. Oke, menurut soalnya di sini yang pertama yaitu implementasi desain database yang ada dalam lab di Fasilkom ya. Ini ada ERD-nya seperti ini, langsung aja kita terapkan ke codingannya. Oke, yang pertama itu kita lihat dulu di ERD-nya ini, kita lihat dulu yang dimana entity yang tidak memiliki sisi many dalam tabel entity-nya. Lalu di sini kita bisa lihat yang pertama ada jenis barang di sini. Kemudian ada lagi lab di sini. Kemudian ada lagi dosen. Lalu ada yang ini ada. Oh, ada UKM di sini. Oke, langsung kita masuk ke Postgre-nya. Oke, buat yang pertama kita langsung membuat tabel. Yang pertama yaitu tabel jenis barang dengan cara create table di sini, create table jenis barang. Lalu dalam tabelnya itu ada beberapa atribut. Yang pertama jenis barang ID, lalu nama jenis dan juga keterangan. Nah, di sini yang pertama ada jenis barang menggunakan small serial. Nah, di sini small serial sendiri adalah eh, kita tidak perlu masukkan ID, tetapi nanti sistemnya langsung generate sendiri ID-nya sesuai dengan urutan dari pertama, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini tipenya ada primary key, ya. Terus yang kedua ada nama jenis dan di sini menggunakan varchar dengan 50 digit ya kapasitasnya dan berjenis unique. Kemudian ada lagi keterangan. Di sini teks dan di sini untuk keterangan ini sendiri tidak wajib diisi ya. Jadi bisa kalau nggak diisi juga nggak apa-apa gitu. Kemudian em, sesuai dengan soal di sini ya, membuat sebentar. Nah, di sini akan membuat mana tadi? Ah, ini. Isikan minimal 3 baris data ya. Kemudian di sini saya isikan 3 baris datanya eh, sesuai dengan apa namanya perintah di soalnya tadi. Di sini menggunakan sintaknya insert into ya, insert into jenis barang tadi. Kemudian em, di sini bervalue. Nah, di sini nama jenis dan keterangan ini punya value masing-masing. Nah, nama jenis ini value-nya nanti ada gadget, perangkat dan tulis. Kemudian ada keterangannya di sini ada laptop. Nah, di sini gadget nanti keterangannya laptop. Terus perangkat ini proyektor dan sebagainya dan sebagainya. Terus kita lanjut lagi yang kedua ya, yang tidak ada menu-nya tadi ada dosen di sini ya. Sama sih seperti yang pertama tadi, ada eh, dosen ID yaitu sama sama juga small serial. Di sini menjadi primary key-nya. Kemudian di sini ada nama, terus varchar-nya, terus varchar 50 juga. Nah, kemudian di sini ada not null. Nah, not null di sini sifatnya wajib diisi ya. Dalam keterangannya jika tidak diisi nanti akan adanya error seperti itu. Eh, Lanjut lagi, di sini ada NIP dan juga sama varchar. Eh, Kapasitasnya di sini ada 20 digit juga. Nah, di sini juga NIP ini bersifat unik ya. Kemudian kita bikin apa namanya itu? Yang seperti tadi tipe datanya, 3 tipe data. Yang pertama ada namanya,
namanya ada Pras, ada Agus, ada Faris ya. Di sini eh, sama value-nya seperti itu. Kemudian oh, kita coba running dulu ya. Nah, di sini langsung muncul ketika kita run ada yang namanya yang sudah disebutkan di sini tadi ya. Sesuai dengan ini ya. Ada Pras, ada Agus, ada Faris. Oke. Kita lanjut ke membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel UKM. Sama tadi menggunakan create table. Di sini juga atributnya ada UKM ID, nama UKM sama keterangan. Di sini UKM ID-nya small serial, nanti ID-nya membuat sendiri. Kemudian bersifat primary key. Kemudian nama UKM varchar-nya 50, jadi nanti batasnya 50 dan di sini not null atau wajib diisi. Kemudian ada keterangan dan ini tidak wajib diisi. Terus sama lagi kita buat 3 lagi value-nya yang akan diisi dalam entity UKM nantinya seperti itu. Lanjut lagi kita buat setelah selesai di UKM ya. Tadi kan ada empat entity yang nggak ada menu-nya, yaitu ada jenis barang, lab, dan dosen dan UKM. Selanjutnya kita lihat entitas mana yang berhubungan dengan entitas yang sudah kita buat awal tadi. Oke, di sini. Nah, di sini yang pertama kita buat ada entitas kegiatan karena berhubungan dengan entitas UKM di sini yang sebagai one-nya dan entitas kegiatannya sebagai main-nya. Oke, kurang lebih sama sih isinya kayak yang pertama tadi. Kegiatan ID, lalu nama kegiatan, tanggal mulai. Nah, di sini tipenya sedikit beda yaitu date, yaitu atau tanggal, terus tanggal selesai dan keterangan. Nah, di sini kegiatan ID-nya sebagai small serial juga. Nanti di-generate secara otomatis langsung dan bersifat primary key. Kemudian nama kegiatannya bertipe varchar. Lalu ada 50 di sini maksimalnya dia dan bersifat unik juga. Tanggal mulainya di sini nanti ini date ya agak beda. Dan wajib diisi tanggal mulainya kapan dan tanggal selesainya kapan. Kemudian keterangannya di sini beda yang seperti keterangan atas tadi. Di sini not null ya. Jadi wajib diisi keterangannya apa aja gitu. Keterangannya itu di UKM nggak salah. Ya. Lalu di sini ada 3 ya. Sama tadi kita bikin lagi apa namanya? Tipe datanya tadi database-nya. Oke, ada sepak bola, lomba coding dan sebagainya. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda ya. Ada namanya ini alter table. Nah, itu kenapa kok bisa dinamakan ada alter table ini karena si kegiatan ini kan maksudnya tidak bisa berdiri sendiri gitu loh. Dia berdiri dengan entity lain. Nah, di sini alter table kegiatan di sini. Lalu, di sini ada berkesinambungan atau berhubungan dengan ID UKM gitu, yang bertipe integer dan wajib diisi. Terus ada lagi kan kita di sini kan berhubungan dengan 2 ya kegiatan di sini. Ada UKM dan ada ini. Nah, ada kegiatan juga sih berhubungannya. Sama. Dan di sini constraint-nya kegiatan ada foreign key-nya itu ID UKM tadi, terus referensinya ke entity UKM, UKM ID ini. Oke, selanjutnya kita bikin lagi tabel lab ya. Di sini sama
lab ID-nya, ID-nya sebelumnya kita bikin small serial langsung di generate sendiri, dan di sini menjadi primary key-nya, kemudian ada nama, terus ada keterangan sesuai dengan di tabel seperti ini. Oke, lalu kita bikin lagi, kita insert lagi eh, isiannya di dalamnya seperti itu. Kemudian kita coba run lagi ya. Nah, sudah masuk sama seperti yang ini dituliskan di sini. Oke, lalu membuat tabel baru lagi, ada tabel barang sama barang ID-nya small serial, terus dari primary key, nomor serinya varchar 50 dan menjadi unik. Nah, di sini deskripsinya tidak perlu diisi, maksudnya boleh diisi boleh enggak. Terus ada ID jenis barang dan ID lab. Nah, di sini kan sama eh, seperti yang atas tadi, dan makanya wajib diisi. Kemudian em, membuat ini lagi apa namanya, value-value-nya apa aja yang di dalam entity barang. Di sini ada nomor serinya, terus ada ID jenis barang dan ID lab-nya. Oke, kita coba run lagi. Oke, sama ya. Oke, lalu outer table lagi, constraint-nya foreign key-nya jenis barang, ID jenis barang maksud saya. Terus referensinya seperti sama jenis barang ya tentunya, karena berhubungan dengan jenis barang. Kemudian outer table lagi sama, ini foreign key-nya lab ya sekarang. Foreign key-nya ID lab dan referensinya entity lab di sini. Kemudian kita bikin lagi kepala lab ya. Di sini ada dikit kepala lab. Ada tanggal mulai, ada tanggal selesai, ada status, ada ID lab, ada dosen. Nah, di sini kan statusnya cuma char ya. Jadi hanya bisa diisi dengan satu apa namanya? Satu satu karakter saja. Seperti itu. Kalau varchar kan bisa ditentukan ada 50, ada 20 gitu. Kalau char sendiri hanya berisi satu ya karakternya. Kemudian sama kita bikin value di sini. Lalu kita bikin lagi belum. Ada alter table sama alter table kepala lab. Di sini foreign key-nya maksudnya hubungannya dengan lab ya. Di sini foreign key-nya ID lab, terus referensinya di ID lab ya. Ada lab ID. Terus kemudian lagi yang kedua di sini hubungannya dengan dosen, foreign key-nya ID dosen dan referensinya dosen atau dosen ID. Kemudian bikin lagi tabel aslab. Tabel aslab di sini. Oke. Yang pertama ada aslab ID-nya sama small serial juga, bikin sendiri, maksudnya di generate sendiri, terus menjadi primary key-nya di sini. Terus ada NIM, nama, nomor HP dan ID lab. Seperti ini. Oke. Lalu kita bikin lagi value-value yang masuknya apa aja. Ada NIM, nama, nomor HP dan ID lab. Sama lagi karena berhubungan dengan entity lain, kita bikin outer table-nya di sini berhubungan dengan entity lab ya. Yang tadi kita bikin yang awal tadi. Dan foreign key-nya ada ID lab. Seperti itu saja. Constraint-nya fklab. Ini constraint ini bisa dibikin sendiri sih namanya. Seperti itu sih. Oke. Kemudian di sini ada lagi, kita bikin lagi entity baru, ada peminjaman ID, tanggal pinjaman ID ini small serial juga kita nanti digenerate sendiri. Tanggal pengajuannya bersifat date dan wajib diisi, tanggal persetujuannya bersifat date juga tapi tidak wajib diisi. Tanggal keluar barangnya dia juga
dan tidak wajib diisi juga. Kemudian ada ID kegiatan. Nah, di sini ID-nya small serial juga dan wajib diisi. Kemudian aslab-nya small serial juga dan wajib diisi juga. Kemudian kita bikin lagi di sini ada tiga apa namanya tadi? Tiga tipe data seperti soalnya tadi. Lalu sama alter table karena berhubungan dengan entity lain, constraint, foreign, dan reference. Sama, ini juga yang kedua hubungannya juga ada constraint, foreign, dan reference-nya. Kemudian kita bikin lagi ada tabel pengembalian. Di sini, di sini langsung ini ya, tabel pengembalian cuma sedikit ya. Kemudian ID-nya nanti kita bikin sendiri. Cuman ada tanggal pengembalian kalau salah. Oh iya bener. Nah, ini hubungannya dengan yang lain ya, ID aslabnya, small serial. Oke, kita bikin lagi di sini tiga tipe data, maksudnya ada tiga value di sini, value-value-nya, kemudian sama, kemudian alter table karena berhubungan juga, ada constraint, foreign key, dan reference. Lanjut lagi ada tabel peminjaman. Di sini ada kondisi barang saat keluar dan bersifat teks ya. Terus di sini wajib diisi, kemudian kondisi barang saat kembali teks juga dan ini nggak wajib diisi. ID peminjaman di sini small serial tapi wajib diisi ya. Terus ada ID barang small serial juga dan wajib diisi juga. ID pengembaliannya small serial juga dan wajib diisi juga. Kemudian kita tambahkan lagi tiga tadi. Ada tiga kondisi barang ini sesuai dengan atributnya apa saja ya. Kita coba run deh. Tadi belum di run. Nah, ini cukup banyak atribut-atributnya seperti itu. Oke, di sini alter table-nya cukup banyak karena si item peminjaman ini cukup banyak ya berhubungannya dengan yang lain-lain. Ini ada tiga. Sama kan? Nah, oke. Setelah selesai semua, kita bikin satu-satu tadi. Kita cek dulu dari awal apakah sudah lengkap dari awal kita ngoding sampai kita bawah apakah sudah eh, ini sudah terisi semua, sudah sama, sudah maksudnya sudah ada semua dalam codingan kita. Lalu kita generate ERD-nya. Kita cocokkan ERD-nya apakah sama. Nah, mestinya sudah sama sih ya dari yang ini. Nah, bisa lihat. Nah, oke. Sama kan? Oke, kemudian kita lanjut lagi ke soal yang kedua, yaitu ada di sini saya kasih nama sewa mobil ya. Nah, di sini tuh kurang lebih caranya itu sama ya, seperti cara-cara yang tadi. Kita kita lihat dulu. Yang pertama itu kita apa tuh namanya? Kita menentukan entity-entity apa yang bisa berdiri sendiri. Nah, soalnya, nah ini dia. Entity-entity apa yang bisa berdiri sendiri tanpa adanya sorry, tanpa adanya sisi many di dalam entitinya. Yang di sini ada pabrikan dan sopir ya, dan peminjaman. Oke, kita bikin pabrikan sama ya, small serial juga ini. Bikin lagi tiga sama. Terus kita bikin lagi tabel tipe. Maksudnya tipe di sini. Sudah tipe di sini ini berhubungannya sama aja sih sepertinya seperti yang tadi yang awal-awal tadi. Di sini sintaknya sama, create table, insert into, value dan sebagainya. Insert table, constraint, foreign key ini sebagainya. Dan kurang lebih ini lebih simpel dari yang pertama ya. Soalnya lebih dikit sih. Ini cuma 1 2 3 4 5 6 oke, cuma 6 entity saja.
Kemudian kita coba ini ya, generate. Nah, ini kurang lebih ERD-nya sama sih, sama yang kayak yang awal tadi ya. Yang maksudnya yang awal yang soal ini ya. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke soal yang tadi. Di sini ada tabel persimpangan detail peminjaman tadi. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya di awal-awal tadi. Seperti itu. Jadi sudah memenuhi semua soalnya ini sesuai dengan yang tadi, terus yang satunya sesuai dengan ini tadi. Nah, seperti ini. Hmm, sudah dua soal saya kerjakan di sini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.